Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anak Ibu di kelas 81 dan 82 masih dalam mata pelajaran PPKN bersama Ibu Dr. Handa Indira. Hari ini kita masih membahas bab 1 menyambung pembicaraan kita pada minggu lalu, yaitu tentang fungsi Pancasila dengan tujuan pembelajaran yang masih sama dengan tujuan pembelajaran minggu lalu. Pada hari ini kita dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Seperti mengatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara bermakna adalah Pancasila menjadi norma dasar atau kaidah negara yang sangat fundamental yang melandasi berdirinya negara Indonesia. Jadi di negara Indonesia apapun yang terjadi segala-galanya harus berdasarkan pada Pancasila. Kita tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Nah, pernyataan mengatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara itu dapat kita lihat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kalian bisa buka Undang-Undang Dasar 1945 kalian, lihat pada alinea keempat ada kata-kata di sana, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pernyataan pertama yang menunjukkan bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia. Pernyataan yang kedua adalah apa yang tertuang di dalam ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang penghapusan TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pelaksanaan Pancasila atau sering kita kenal dengan nama Eka Prastya Pancakarsa. Dalam TAP MPR nomor 18 ini dinyatakan bahwa ditegaskan kembali bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Ketentuan yang ketiga yang memuat bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada undang-undang ini ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di dalam negara Indonesia. Hal ini bermakna bahwa apapun peraturan yang ada dalam negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila merupakan dasar negara bagi negara Indonesia yang merdeka. Untuk menguatkan pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang Pancasila sebagai dasar negara, silakan kerjakan tugas kalian pada aktivitas 1.2, isi lengkapi tabel 1.2. Ada 4 pertanyaan di sana. Silakan kerjakan. Kemudian kita lanjut lagi, Pancasila berkedudukan dan berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bermakna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di sini Pancasila berfungsi sebagai petunjuk arah, pedoman. Kemudian Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Pancasila dapat membantu kita untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari karena dia berfungsi sebagai pandangan hidup kita. Dia berfungsi sebagai petunjuk arah agar kita tidak terombang-ambing di antara keraguan yang tak menentu. Nah, ini kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi, dalam bersikap dalam kehidupan sehari-hari, bangsa Indonesia tidak boleh meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Paham?
Nah, supaya kalian lebih paham, nanti baca buku cetak kalian bab 1 bagian A tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik anak-anak, Ibu pikir cukup demikian materi kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas kalian. Kumpulkan tugas kalian dalam classroom kita masing-masing. Semoga kita dapat bertemu kembali di minggu hadapan. Tetap sehat, tetap di rumah saja. Salam sehat untuk kalian semua dan salam hormat untuk kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.